warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami CGP Angkatan 9 dari SMP Islam Atirah Makassar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching supervisi akademik. Pada demonstrasi kali ini kami akan mempraktekkan 3 siklus, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Perkenalkan, saya Firdayanti Firman akan bertindak sebagai supervisor. Selanjutnya Pak Rizka Nursalam akan bertindak sebagai coach dan Ibu Arni Afriana akan bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rizka? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik dan tentunya tetap semangat ya. Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Rizka. Dengar-dengar hari ini Pak Rizka akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, saya dengan coaching saya sudah janjian hari ini akan melaksanakan coaching bersama mereka. Oke. Namun sebelum memulai proses coaching, Pak Rizka, saya akan melakukan proses pra-observasi dulu untuk menanyakan terkait dengan kesiapan Pak Rizka. Selanjutnya, selama proses coaching, saya mohon izin untuk bisa menjadi observer. Dan setelah itu, saya akan kembali berbicara dengan Pak Rizka untuk melaksanakan proses pasca observasi. Baik Bu. Oke, nah Pak Rizka, tentunya hari ini saya sangat senang karena bisa terlibat dalam peningkatan kompetensi coaching dari Pak Rizka. Nah, kira-kira dukungan apa yang Pak Rizka butuhkan dari saya? Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya ingin Ibu bisa memberikan bimbingan yang terbaik dalam peningkatan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, Pak Rizka, dengan senang hati saya akan mendukung Pak Rizka. Nah, dalam proses observasi ini kira-kira bagian mana yang Pak Rizka inginkan agar saya fokus untuk melihat proses coachingnya? Iya, saya berharap Ibu dapat memperhatikan terkait cara mendengarkan secara aktif itu dan cara mengajukan suatu pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, baik, akan saya catat ya Pak Rizka dan saya akan menyesuaikan dengan rubrik penilaiannya. Nah, kira-kira menurut Pak Rizka sejauh mana kompetensi Pak Rizka saat ini terkait dengan mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot? Saya percaya dengan peningkatan yang saya miliki, mendengarkan aktif dan merumuskan peningkatan keterampilan saya meyakini bahwa bimbingan dari Ibu dalam pembelajaran terhadap murid juga kemampuan saya baru berada di angka 7. Oke, saya paham. Nah, Pak Rizka, kira-kira apa sih harapannya Pak Rizka dalam kegiatan observasi kali ini? Ya, harapan saya kegiatan observasi ini dapat memberikan umpan balik, dapat membantu perkembangan saya secara pribadi khususnya dalam pendengaran secara aktif dan pengajuan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, amin ya Pak. Semoga selama observasi ini saya akan memperhatikan jalannya proses coaching yang Pak Rizka lakukan dan mencatat hal-hal yang penting yang mungkin nantinya bisa membantu Pak Rizka dalam proses peningkatan kompetensi. Nah, silakan Pak Rizka dipanggil coachingnya. Ya, Bu Arni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Arni, mohon izin ya untuk proses coaching kali ini saya ikut terlibat sebagai observer. Semoga dengan kehadiran saya tidak mengurangi keterbukaan Bu Arni dalam mengikuti proses coaching kali ini. Mohon izin ya Bu. Baik, silakan mulai. Oke Ibu, terima kasih Bu Firda. Bagaimana kabar Bu Arni? Alhamdulillah baik Pak Rizka. Ya, saya dengar-dengar ini Bu Arni memiliki pokok permasalahan yang mungkin kami bisa bantu, bisa cerita seputar masalah yang Ibu seperti itu. Betul Pak Rizka. Dari pembelajaran ini saya berharap saya mendapatkan solusi dari apa yang saya rasakan selama ini. Jadi selama ini itu saya merasa kurang berhasil dengan salah satu siswa saya di kelas
kurang berhasil dalam mendidik siswa saya tersebut karena sikapnya dari dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah, selalu membuat permasalahan di kelas, selalu mengganggu temannya, dan dinasehati berulang lagi. Ya, yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu itu ada tujuan khusus yang ingin Ibu untuk melakukan si peserta didik. Kira-kira tujuan Ibu itu seperti apa ke depannya untuk kami? Sebenarnya saya berharap bisa membuat dia menjadi anak yang lebih patuh, tidak membuat masalah yang bisa merugikan teman-temannya, dan juga membuat rasa tidak nyaman bagi guru-guru yang mengajar. Jadi saya tangkap dari masalah yang dihadapi Ibu terkait masalah karakter anak-anak ya. Jadi ada beberapa yang mungkin Ibu bisa lakukan, rencana apa yang nantinya Ibu ke depan sehingga si anak ini bisa berubah sesuai yang diharapkan Ibu. Rencana apa? Iya, baik Pak Rizka. Menurut saya selama ini saya terhadap anak tersebut masih bertindak sebagai pemberi hukuman, masih bertindak sebagai pembuat merasa tidak nyaman. Itu mungkin yang membuat anak tersebut tidak berubah-ubah. Jadi rencana saya ke depan, insya Allah saya akan mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi untuk menangani siswa saya tersebut, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan tanggung jawab. Jadi itu yang akan saya lakukan, saya coba akan lakukan ke siswa saya tersebut. Oke, jadi saya tangkap dari kondisi yang terjadi yang Ibu sudah dapatkan, kira-kira ada beberapa orang atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan satu permasalahan? Iya, baik Pak Rizka, untuk menyelesaikan permasalahan ini saya akan meminta bantuan guru BK, teman-teman guru mata pelajaran, dan orang tua dari siswa saya tersebut. Kami akan berusaha saling bahu-membahu melalui segitiga restitusi tersebut. Semoga bisa mengubah perilaku dari siswa saya tersebut menjadi lebih baik lagi. Ya, semoga apa yang ingin lakukan ke depannya bisa berhasil ya Bu ya. Iya. Artinya sesuatu hal yang kita lakukan dari yang sudah Ibu lihat kondisi dan tujuan apa untuk peserta didik, rencana Ibu dan beberapa teman yang Ibu akan lakukan, mudah-mudahan bisa berhasil, dan harapan kami ya berhasil lah itu yang Insya Allah. Oke Bu, kira-kira menurut Ibu hasil dari hari ini setelah kita coaching, bagaimana perasaan Ibu setelah? Alhamdulillah saya merasa lega Pak, karena bisa menceritakan permasalahan saya ini, dan Bapak memberi saya motivasi untuk melakukan hal yang semoga bisa membantu siswa saya tersebut. Terima kasih Pak. Ya, tetap semangat Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Pak Rizka. Selamat Bu. Ya, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbicara kembali bersama saya untuk membahas terkait dengan hasil observasi dalam proses coaching yang telah Pak Rizka lakukan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Pak Rizka sekarang setelah mengikuti proses coaching? Ya, perasaan saya Bu, alhamdulillah untuk hari ini karena banyak yang masukan dari Ibu selaku supervisi yang bisa membimbing dan memberikan awalnya saya grogi melakukan suatu tindakan, namun setelah ada masukan pandangan yang alhamdulillah senang bahagia seperti itu. Oke. Nah Pak Rizka, kira-kira jika menilai dirinya sendiri, performa keterampilannya ataupun kompetensi yang telah Pak Rizka lakukan hari ini, apa pendapat Pak Rizka? Saya merasa bahwa yang saya lakukan dengan baik sesuai dengan kompetensi tersebut. Artinya saya
bisa melakukan hal-hal yang baik untuk perubahan yang terbaik seperti itu. Iya. Mengapa Pak Rizka bisa mengatakan hal demikian? Saya mencoba mengikuti sesuai dengan program guru penggerak yang dinamakan Alur Tirta. Jadi ada di mana Alur Tirta ini suatu hal masalah kita ada tujuannya, bagaimana ke depannya. Setelah itu dapat tujuan identifikasi masalah, sehingga masalah itu bisa kita selesaikan, lalu apa rencana tindak lanjut ke depan, sehingga menemukan suatu ritme, artinya perbedaan atau kalau umpamanya kita ingin mencari yang terbaik untuk masalah tersebut bisa dapatkan, dan selalu bertanggung jawab, artinya kolaborasi dengan beberapa rekan teman-teman seperti itu. Oke, baik Pak Rizka, saya tadi selama proses observasi itu telah mencatat beberapa hal. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan. Nah, alhamdulillah saya melihat Pak Rizka telah mencoba untuk mengikuti proses coaching dan juga menerapkan kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Dan juga saya lihat Pak Rizka telah berusaha untuk sesuai dengan alur Tirta yang telah yang ada dalam proses coaching. Bagaimana pendapat Pak Rizka tentang hal tersebut? Wah, senang banget. Senang, pokoknya siang hari ini saya senang karena umpan balik yang Ibu berikan itu ada hasilnya. Iya, namun demikian saya juga sebenarnya mencatat beberapa hal bahwa pada saat proses coaching saya lihat Pak Rizka telah menunjukkan alur Tirta terkait dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun mungkin perlu peningkatan dalam hal identifikasi masalah agar Pak Rizka bisa lebih banyak menggali ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh coachingnya ya. Semoga ini bisa menjadi refleksi juga bagi Pak Rizka. Oke, Pak Rizka, dari diskusi kita kali ini, kira-kira apa langkah konkret yang akan Pak Rizka ambil untuk dapat meningkatkan performa Pak Rizka khususnya dalam identifikasi masalah? Ya, saya akan berencana melakukan lebih giat lagi latihan, lebih intensif lagi dalam peningkatan performa apa yang saya miliki saat ini, ya, termasuk masukan dari Ibu saya akan lakukan secara aktif dan sesuai dengan alur yang Ibu sudah berikan kepada saya. Oke, alhamdulillah langkah yang telah Pak Rizka sampaikan itu sudah sangat baik dan tentunya saya sangat mendukung hal tersebut. Semoga Pak Rizka bisa terus berlatih ke depannya, begitupun juga dengan saya, dan apa yang telah Pak Rizka sampaikan akan saya catat dalam hasil observasi di form supervisi akademik. Dan yang terakhir, Pak Rizka, saya ingin tanya nih, kira-kira dari proses observasi kali ini apa yang Pak Rizka peroleh? Saya merasa observasi pada hari ini saya merasa memahami kompetensi yang saya miliki perlu dikembangkan lagi. Artinya bukan dikatakan tidak ada, tapi ada beberapa yang memang inti dari apa yang saya miliki kurang itu yang harus saya perbaiki sesuai dengan masukan Ibu. Dan terima kasih banyak Ibu untuk hari ini bimbingannya, masukannya, karena Ibu memberikan umpan balik secara aktif, secara baik untuk bagaimana pengembangan kompetensi yang saya miliki seperti itu. Sama-sama ya Pak, terima kasih juga atas waktunya Pak Rizka. Tetap semangat untuk terus bisa melatih kompetensi coachingnya, dan juga sampai bertemu di lain waktu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.